Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebenarnya itu salafiyah? Karena pada zaman ini, ikhwanifillah, muncul orang-orang yang memang sejak awal mereka sudah mengingkari hal ini, mengatakan bahwasanya salaf itu ya ini, selain itu tidak. Berarti mereka mengaku sebagai salafi itu salah kaprah. Maka butuh kita memahami hal ini dengan baik. Dan tentunya untuk memahami suatu istilah butuh dari awal kita memahami makna secara lughawiyah. As-salafiyah nisbatun ila salaf. Jadi yang dimaksud dengan salafiyah adalah suatu penisbatan kepada salaf. Dan as-salif secara bahasa namanya al-mutaqaddim, bentuk jamak dari salif. Ya. As-salaf bentuk jamak dari salif. Dan salif al-mutaqaddim yang terdahulu. Sehingga makna as-salaf secara bahasa adalah al-jamaah al-mutaqaddimun, yaitu jamaah yang awal, jamaah yang terdahulu. Dan dari kata inilah kita ambil makna hadis. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, "Fa inni ni'mas salaf wa ana laki." Hadis as-sahih. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik salaf bagimu. Berarti kata salaf ikhwanillah bukan kata yang baru. Akan tapi penggunaannya Rasulullah SAW sendiri telah menggunakannya, dan beliau menyatakan pada putri beliau bahwasanya aku adalah sebaik-baik salaf untukmu wahai putriku. Kenapa? Karena makna salaf adalah pendahulu. Berarti maknanya aku sebaik-baik pendahulu bagimu wahai putriku. Adapun makna salaf secara istilah, banyak sekali para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan tentang hal ini, dan di antara penjelasan yang paling mudah bagi kita ikhwanillah adalah yang tertulis di sini, yaitu perkataan Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Qala inna as-salafa hum ahlul qurunil mufaddalah. وَمَنِ اكْتَفَى أَثَرَهُمْ وَسَارَ عَلَى مَنْهَجِهِمْ فَهُوَ سَلَفِيٌّ وَمَنْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الْخَلَفِ. Sesungguhnya salaf itu adalah ahlul qurunil mufaddalah, yaitu orang-orang yang ada pada generasi yang utama. Generasi yang utama yang nanti akan kita ketahui dalilnya, yaitu mereka-mereka yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi, yaitu generasi sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu generasi tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya lagi yaitu generasi tabi'un tabi'in. Dan ini adalah pengertian salaf kalau dilihat dari sisi zaman. Dilihat dari sisi zaman, ikhwanillah, yang namanya salaf yaitu mereka-mereka yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW, dari orang-orang saleh yang ada di 3 generasi tadi. Lalu siapa lagi? Apakah yang dinamakan salaf itu cuma 3 generasi tersebut dan tertutup bagi generasi-generasi berikutnya? Beliau katakan, "Faman iktafa atharahum wa sara 'ala manhajihim fa huwa salafi." Dan siapa saja yang mengikuti jejak-jejak mereka dan berjalan di atas manhaj mereka, maka dialah salafi.
Berarti salafi ikhwani fillah nisbah, penisbatan terhadap pengikutan seseorang terhadap generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan keridhaan dan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan keadaan mereka. Oleh karena itulah siapa saja yang menyelisihi mereka, maka dialah al-khalaf, orang-orang belakangan yang melakukan penyelisihan. Dari sini kita ketahui bahwasannya yang namanya salaf bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari batasan secara zaman, dan yang kedua dari sisi salaf sebagai suatu metode. Kita katakan memang kalau dilihat dari sisi batasan zaman, yang namanya salaf adalah 3 generasi itu. Dan itu pun ikhwanillah tidak semua yang hidup di zaman tersebut masuk kategori salafun saleh. Oleh karena itulah sebagiannya butuh untuk penegasan salafun saleh, pendahulu kita yang saleh. Karena kita katakan bahwasanya zaman itu bukan merupakan penentu. Sebab hidup di zaman itu juga orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin ada di zaman para sahabat. Bahkan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Muncul di zaman tabi'in juga gembong-gembong orang-orang yang menyimpang. Ma'bad al-Juhani, gembong Qadariyah muncul di zaman tersebut. Kemudian berikutnya Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Safwan. Ini gembong-gembong kelompok menyimpang. Nah, akhirnya mereka semua mendapatkan hukuman mati. Nah, berarti yang menjadi penentu bukan sekedar waktu, tapi tatkala orang-orang tersebut hidup di zaman yang mulia tadi, kemudian berada di atas kesolehan, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka mereka lah salaf. Nah, berarti untuk sisi yang kedua, salaf sebagai bentuk metode, inilah yang lebih luas maknanya, yaitu suatu metode dalam memahami agama ini. Itulah yang dinamakan dengan manhaj. Nah, manhaj yang banyak manusia senantiasa berbicara pada zaman ini, tapi terkadang tidak paham apa yang dimaksud dengannya. Manhaj pada asalnya tariqah, jalan. Nah, suatu jalan. Jadi jalan hidup seseorang, sehingga manhaj mencakup semua aspek kehidupan seorang hamba, baik sisi akidah, sisi ibadah, sisi muamalah, adab, akhlak, dan seterusnya. Maka ketika seorang mengatakan manhaj salafi, berarti pada semua aspek kehidupan dia dibutuhkan untuk betul-betul mengikuti bagaimana salaf berada di atasnya. Nah, oleh karena itulah dikatakan oleh beliau, faman iktafa atharuhum wa sara ala manhajihim fa huwa salafi. Inilah salafi. Dan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya tentang suatu permasalahan, hal yumkin an takuna salafiyatu fi waqtina al-hadir? Apakah mungkin untuk terwujud as-salafiyah pada waktu kita saat ini? Kenapa? Karena seseorang mungkin bingung. Namanya salaf kan generasi awal tadi. Maka beliau katakan, faqala na'am fanaqul hiya salafiyatun aqidatan wa illam takun salafiyatan zamana. Na'am, boleh seorang mengatakan salafiyah dari sisi akidah, dari sisi manhaj, walaupun na'am bukan salafiyah dari sisi zaman. Nah, dari sisi zaman memang kita tidak hidup di zaman salaf. Jadi ketika kita mengikuti metode mereka dalam beragama, jalan hidup mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah,
maka itulah salafiyah. Oleh karena itulah beliau katakan dalam kitab yang lain, fa ahlus sunnati wal jamaah humus salafu mu'taqadan hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah idza kana ala tariqatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innahu salafi. Maka ahli sunnati wal jamaah mereka itu adalah kaum salaf secara akidah. Jadi boleh mengatakan kaum salaf. Karena sebagian ada yang mengejek dari dai dan yang menyeru kepada kebid'ahan, mengingkari penisbatan ini. Nah, yang tentunya muncul hal ini dikarenakan ketidakpahaman biasa. Suatu kaum memusuhi ikhwanillah tatkala dia tidak memahami. Nah, oleh karena itulah disebut salaf secara akidah sampai generasi akhirnya, sampai hari kiamat apabila dia berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, maka dialah salafi.